Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين أما بعد. Fadilatul Karam Tuan Imam, sahabat saya Ustaz Haji Hanif Muhammad Hanif dan Bilal, Adiyatan Kuasa Masjid Al-Mujahidin, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran ilahi pada malam yang indah ini, tepatnya malam ke-11 bulan Jumadil Akhir. Tuan-tuan dengan saya diizinkan oleh Allah untuk sujud, bertafakkur, bermunajat, beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Tidak ada badan tubuh yang paling indah dan terbaik dalam kehidupannya melainkan tatkala mereka berada di rumah Allah. Tidak ada doa yang terbaik melainkan orang yang berdoa di rumah Allah. Dan tidak ada bumi yang paling dimuliakan oleh Allah melainkan rumah Allah. Sehingga dari konteks ayat yang berkaitan dengan Makkahul Mukarramah, Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarak. Jadi ini jelas sekali bahawa nampak sekali dari luasnya bumi yang Allah cipta, hakikatnya yang paling dimuliakan oleh Allah tatkala bumi ini ditempati oleh orang yang beribadah kepadanya. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjid Quba, lalu turunlah ayat La masjidul ussisa 'ala taqwa. Jadi jelas dari konteks ayat ini bahwa kalimat yang selalu diulang-ulang itu adalah takwa. Dan pada hari Jumat termasuk rukun khutbah, wajib bagi khatib untuk berwasiat kepada mustami'in, yaitu kalimat takwa. Dan orang akan bertakwa dan lebih bertakwa apabila mereka asasnya mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah la masjidun ussisa 'ala taqwa. Dari mulianya masjid sehingga manusia akan menjadi insan yang terbaik, yang paling sempurna tatkala mereka berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di Madinah tidak ada istilah umrah, tapi dengan hebatnya rumah Allah yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan man tawaddaa fi baitihi wa shalla fi masjid Quba kana kaman adda al-umrah. Betapa susahnya menunaikan ibadah umrah hari ini, tapi hadiah yang Allah bagi melalui Rasulnya, sesiapa yang berwudu di rumahnya atau di hotelnya, mereka sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, kana kaman adda al-umrah, sama dengan orang yang menunaikan ibadah umrah walaupun hanya 2 rakaat. Di mana tempatnya? Dia adalah masjid. Hadirin, betapa indahnya kalimat ini, sehingga salah seorang sahabat apabila Nabi menyebutkan satu persoalan yang berkaitan dengan Al-Aqsa, sesiapa sujud di Masjid Al-Aqsa 2 rakaat, maka kayaumi waladatu ummi, seakan-akan sama dengan bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Seruan yang disebutkan oleh Nabi yang berkaitan dengan Al-Aqsa tidak ada lain melainkan tempat sujud. Datanglah seorang sahabat yang mendengar seruan Nabi itu. Mereka langsung ambil kendaraannya menuju ke tempat yang jauh, perjalanan 1 bulan. Mereka masuk sembahyang tahiyatan masjid. Selepasnya mereka minum air yang berada di Al-Aqsa. Kemudian mereka balik lagi. Untuk apa? Sujud di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa idza kuntu lam astati' an asjud fi Al-Aqsa? Bagaimana kalau saya susah, tidak ada peluang untuk sembahyang di Al-Aqsa? Nabi menyebutkan sallallahu, hendaklah kamu sembahyang di tempat ini, yaitu Masjidil Haram. Sekali lagi,
Mulianya mereka adalah sebab masjid. Datangnya kekuatan iman para sahabat sebab masjid. Selalu saya katakan bahwa masjidlah adalah segala-galanya. Bahkan sebelum Nabi dipanggil untuk berjumpa dengan Allah, perjalanannya dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, masjid ke masjid. Dari sudut falsafah, kenapa begitu hebat sekali? Dan kenapa sebelum Nabi ditampakkan syurga Allah, perjalanannya dari masjid? Kenapa sebelum Nabi bersama malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, perjalanannya dari masjid? Kenapa akhirnya menerima arahan sembahyang, perjalanannya diawali dari masjid? Hadirin, jelas tidak ada tempat yang paling mulia melainkan tempat ini, dan tidak ada badan tubuh yang paling dimuliakan oleh Allah melainkan mereka yang senang dan suka dan mengikrarkan masjid. Ya, maklum hadis yang masyhur itu, ya, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tidakkah di antaranya bukan hanya persoalan di dunia, bukan hanya persoalan ketenangan, kesenangan di dunia, tapi bahkan akan diselamatkan oleh Allah tatkala situasi gawat dan menakutkan di padang mahsyar. Tidakkah ada satu ayat yang dikecualikan, orang ini dikecualikan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sekali lagi, masjidnya di dunia, mereka menanam di dunia, tapi hati mereka sayang dengan rumah Allah di dunia, hadiahnya nanti di padang mahsyar. Tidak ada ulama hadis yang memperhatikan persoalan ini. Jadi tahniah kepada tuan-tuan di malam yang indah ini, malam ke-11, dan barangkali lagi 18 hari lagi atau 19 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab yang mulia itu. Selepasnya kita akan masuk bulan Sya'ban, dan seterusnya inilah bulan yang kita tunggu-tunggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membaca ayat, walaupun tuan-tuan biasa membaca ayat ini dan bagi saya cukup menarik sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Hadirin yang dirahmati Allah, dari konteks ilmu qawaid, dia kalau berbicara saya, dia adalah ana. Kalau untuk ditaukidkan ini, betul dia adalah mufrad. Sebagaimana ayat inni amantu bi rabbikum. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta. Sedangkan Allah itu adalah satu. Inna di sini dia adalah Allah. Kebiasaan adalah ini adalah saya. Dalam sudut bacaan dia ada dibaca wajibul ghunnah. Dari konteks pembahasan, tugas dia adalah untuk litaukid, menguatkan. Kemudian nahnu dalam bahasa Arab disebut isim dhamir. Dhamir dia adalah dhamir munfasil marfu'. Ada dhamir munfasil mansub, ada dhamir munfasil marfu'. Seperti huwa umahu, hiya umahunna, sampai habis. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian kalau sifatnya adalah mansub, seperti iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka. Itulah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia adalah dhamir munfasil mansub. Oke, dalam ayat ini disebut nahnu.
Nahnu ini adalah mutakallim ma'al ghair. Kalau ana mutakallim wahda, artinya yang berbicara dia adalah seorang. Artinya apabila kita ingin memahami Al-Quran, dia tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah ini. Apabila ada nun sabdu, kenapa dia dibaca wajibul ghunna? Dia mesti ada tujuan. Dia tidak sembarang langsung baca sebagaimana ya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim muthaqqal kalimi, mad lazim harfi mushbah, mad lazim harfi mukhaffaf, kemudian mad silah tawila, mad silah qasira dan bermacam-macam. Dia setiap bacaan dia bukan hanya bacaannya tapi ada tujuan. Hebatnya ayat ini, dia artinya tauhid. Saya betul-betul, ya saya yang menghidupkan kamu. Tapi juga saya yang akan mematikan kamu. Ada dua istilah, al-hayy, kehidupan, bukan al-haya. Al-haya dia artinya malu. Kalau al-haya dia adalah kehidupan. Al-hayya dia adalah ular. Dia berbeza. Ya, saya harap ini agak tinggi sedikit sebelum pembahasan ini. Sama dengan al-qalb, dia adalah hati. Tapi apabila al-qalbu, dia kembali kepada anjing. Itulah perbezaan redaksi dan cara menyebut dalam bahasa Arab. Kemudian al-mauta, sifatnya dia adalah jamak. Al-maut mati, maitun, maitatun, mayat. Jadi kalau sifatnya al-mauta, beberapa orang yang mati. Kenapa ayat ini? Sebab kebanyakan orang kaum Quraisy Makkah tatkala dakwah Nabi datang, Nabi menjelaskan makna kehidupan dan setelah kehidupan. Artinya mereka, kalaupun mereka sebebas apapun, sekuat apapun, sezalim apapun, mereka tidak akan dibiarkan. Kamu, kata Nabi, akan dibangkitkan balik, akan diminta pertanggungjawaban. Dan kamu akan dibangkitkan dan akan disuasiasi oleh Allah. Itulah orang kafir Quraisy Makkah, dia tidak mau menerima ini. Ini dakwah yang paling hebat ini. Supaya mereka kenal siapa penciptanya. Nabi yakinkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mau menerima. Artinya mereka bebas berbuat apa saja sebab tidak ada keyakinan. Mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ternyata tidak. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan itu mesti penuh dengan peraturan. Itulah disebut di sini adalah athar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Apabila Allah mengatakan kamu akan dibangkitkan balik, dia tidak akan pernah disia-siakan. Orang-orang yang beramal yang baik, amalnya akan tampak di sana. Itu ayat biasa kita baca, "Fa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Tapi dalam otak dan watak orang-orang kaum Quraisy Makkah pada waktu dakwah pertama kali, mereka tidak mau menerima itu. Tapi muslim yang cerdik, dia akan tahu setiap langkah, setiap apa yang kita buat, setiap pergerakan manusia, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila asar dia baik, kalau kita cek dan tafsir Ibnu Katsir, kalau asar dia baik, mereka akan menerima kebaikan. Tapi apabila asar ini ya bekas maknanya dia bukan bekas lepas diminum. Artinya setiap langkah di mana kita sujud, di mana kita beramal, di mana kita sembahyang, semua tempat itu akan menjadi bukti di hadapan Allah. Itulah para alim ulama dari konteks ini sunnah. Apabila sembahyang sunnah sebelah sini, kemudian pindah sebelah sini, kemudian pindah sebelah sana. Kenapa? Setiap asar bekas kita sujud 7 lapis ke bawah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan para alim ulama jelaskan, apabila mereka berjalan, mereka tidak akan mencari melainkan masjid. Mereka sembahyang di beragam tempat. Mereka pergi ke Baghdad, dia adalah masjid. Mereka pergi ke Basrah, dia adalah masjid. Mereka pergi ke Syam, dia adalah masjid. Kenapa? Supaya asal, artinya bekas sujud, bekas kita beramal, begitu supaya diperbanyakkan. Sehingga semuanya menjadi bukti di
hadapan Allah. Itulah dari hukum fiqh, imam makruh sembahyang tempat imam, lalu kemudian pada waktu sembahyang sunat sembahyang di tempat yang sama, makruh. Makruh. Kenapa? Dia tidak meletakkan asar yang lain. Itu satu. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ayat ini berkaitan dengan perkampungan Aila? Saya tak pasti kawasannya, tapi kemungkinan besar dia ada di kawasan yang barangkali sekarang ada tempat orang Yahudi. Setiap datang Rasul kepada mereka, semua mereka humban, mereka siksa dan akhirnya mereka dibunuh. Namanya Shadiq. Datang Rasul kedua berdakwah ke tempat yang sama, Shadiq pun juga begitu, memiliki nasib yang sama. Mereka hanya nak mereka kenal siapa penciptanya, tapi mereka semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Maka itu kalau tuan-tuan tengok, Idya al-Mursalun. Mursalun adalah jamak mudzakkar salim. Artinya dia adalah lebih daripada dua. Ketiga adalah syakul. Semuanya adalah tiwas. Betapa bobrok, kata bahasa Arab, betapa jahatnya orang-orang di sini. Kenapa mereka benci sangat kepada utusan-utusan ini? Tentu satu, mereka tidak menerima kenyataan bahwa mereka akan percaya, mereka akan dibangkitkan balik. Sekali-kali tidak. Dan mereka merasa terusik dengan kedatangan dakwah ini supaya mereka betul-betul dalam hidup supaya jujur, supaya baik, supaya beramal, supaya ingat penciptanya, bukan kepada berhala-berhalanya. Itulah ayat di bawah. Ada satu penyelesaian yang begitu hebat sekali. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya, itu pun juga Rasul. Siapa namanya hanya Allah yang tahu. Dipahamkan dia adalah orang yang terkena penyakit juzam, kusta. Penghasilannya hanya mencari kayu ke bukit. Apabila dia dapat separuh mesti disedekahkan. Dia tahu risiko apabila berdakwah ke perkampungan Ailah, dia akan menerima nasib yang sama sebagai Rasul-Rasul itu. Tapi dia yakin bahwa syariat Allah mesti sampai kepada mereka. Syahadah mesti sampai kepada mereka. La ilaha illallah mesti sampai kepada mereka. Risiko dia tahu. Kalau beberapa Rasul tewas di hadapan orang-orang Ailah, dia tahu risiko itu. Tapi dia yakin yang menghidupkan dan yang mematikan dia adalah Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Terus ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Akhirnya ke puncaknya qila dukhulil jannah. Sekali lagi ini berkaitan dengan di akhirat. Seandainya kata ya sebagian pandangan nama orang ini dia adalah Yasin. Sebagian pandangan itulah Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebagian pandangan Habib An-Najjar. Ya itulah, kita tidak penting nama-nama itu, tapi yang pasti dia adalah seorang Rasul Allah yang memberanikan diri untuk menyelamatkan umat. Akhirnya mereka juga membunuh Rasul yang berikutnya ini. Tapi Allah gambarkan betapa indahnya perjalanan di akhirat. Seandainya mereka tahu nikmat yang Allah bagi kepada saya sekarang, artinya sekarang dia di surga Allah, tentu mereka akan ikut apa yang disebutkan, yang didakwakan oleh para Rasul. Sekali lagi, kehidupan dan kematian. Ada dua. Pertama, asal tempat perjalanan orang-orang yang nakal, yang jahat. Yang kedua, asal perjalanan para rasul itu. Itulah Nabi pernah menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Abu Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Hadis ini kalau tuan-tuan cek ada disebut Al-Asharatul Mubashshirah, 10 sahabat yang digembirikan dengan surga. Jelas? Ada 10 yang confirm dalam hadis, itu 10
10 sahabat. Kalau kita teliti perjalanan mereka, dia sama dengan Rasul itu. Kita cek bagaimana perjalanan Abu Talha, bagaimana perjalanan Umar bin Khattab, bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana hebatnya Sayyidina Ali. Siapa yang tak kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa yang tak kenal Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapa yang tak kenal hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa yang tak kenal siapa dia adalah Zubair bin Al-Awwam? Sebab dia kawin dengan anak Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Semua orang-orang yang dikategorikan oleh Nabi ahli syurga ini, dia pandai menggabungkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Jelas sekali itu. Saya bagi contoh satu saja. Bagaimana hebatnya pergerakan mereka. Bagaimana mereka mencipta asar-asar. Asar-asar ini amalan-amalan yang telah dia lakukan di merata tempat. Tak perlu bicara siapa Abu Bakar. Bagaimana hebatnya Abu Bakar. Ambil saja sahabat yang di luar dari 10 ini. Ambil saja sahabat di luar 10 ini. Apatah lagi yang 10. Contoh yang nampak adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Clear dalam sejarah dan dalam hadis. Tidakkah Ibnu Mas'ud itu kalau tengok style dia tidak sederhana? Artinya yang Allah tengok bukan zahir, tapi adalah al-qalb, dia adalah hati. Ya, siapa yang tak kenal Ibnu Mas'ud? Dia adalah satu-satunya sahabat yang langsung belajar tidak kurang 70 surah Al-Quran dari 114 yang langsung belajar kepada Rasulullah langsung. Ibnu Mas'ud. Dan dia selalu pelayan. Siapa sahabat yang tidak mengambil ilmu kepada Ibnu Mas'ud? Walaupun dia tidak didoakan sebagaimana Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'alim ta'wil, tapi kehebatan Ibnu Mas'ud luar biasa. Sehingga dalam satu kes, apabila beliau naik untuk mencari suki yang akan disediakan kepada Nabi, tidakkah angin yang begitu kencang sekali Ibnu Mas'ud di atas disaksikan oleh sahabat lain, ternampak, artinya ya ternampak sedikit betis Ibnu Mas'ud. Tatkala itu sahabat mentertawakan, langsung Rasulullah langsung bagi wa'di, wallah demi Allah, seandainya ya betis Ibnu Mas'ud ditimbang oleh Allah nanti di padang mahsyar, wallah afqal min jabal Uhud, dia lagi berat daripada bukit Uhud. Itu baru betis saja. Kita maklum bahwa ya bukit Uhud yaitu bukit di mana dia paling besar, semua maklum 6 kilometer, kemudian lebarnya 3 kilometer. Artinya betapa hebatnya sosok tubuh itu. Bukan hanya pakar dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ilmu dakwah, dalam kesufian, dalam ibadahnya, tapi Rasulullah langsung bersumpah, seandainya betisnya saja, walaupun dia agak cacat sini, ditimbang oleh Allah nanti di pada mahsyar, la afqal min jabal Uhud, lagi berat daripada gunung Uhud. Siapa di antara saya dan tuan-tuan para alim ulama yang ada mutaakhirin, termasuk tabi'in, dari sudut pujian Nabi melebihi pujian kepada Ibnu Mas'ud, walhal dia di luar daripada 10 sahabat al-mubasysyir bil jannah. Itulah amalan dia gabungkan dunia dan akhirat. Satu, bagaimana dengan Abu Bakar? Jelas. Law wuzina imanu ahlul ardi, seandainya iman seluruh manusia di muka bumi ini ditimbang dengan iman Abu Bakar, lakana imanuhu athqal, niscaya iman Abu Bakar lebih berat. Hadirin yang dirahmati Allah, hakadha huwal hayat. Inilah kehidupan. Saya katakan bahwa betapa pentingnya meletakkan, memperbanyak asar. Kalau kita baca ilmu tafsir, ya asar ada dua, ada baik, ada tak baik. Yang baik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan memudahkan urusan orang itu. Dan asar-asar sahabat yang 10 ini semuanya adalah hebat. Bukan hanya mereka itu berperang bersama Nabi, bukan hanya mereka sembahyang jemaah bersama Nabi, bukan hanya mereka meluaskan agama Islam bersama Rasulullah, didoakan langsung oleh Nabi. Sebab
Mereka adalah orang yang paham dengan ad-din ini. Kalau kita perhatikan, ya, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'id bin Zaid. Yang 10 itu adalah Sa'id bin Zaid, bukan Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad bin Mu'ad adalah salah seorang sahabat yang awal-awal dikuburkan di Baqi. Dia adalah seorang salih, sahabat al-jalil, sufi. Apabila beliau diambil rohnya oleh Allah, bagaimana malaikat-malaikat di atas arasy mendoakan kepergian Sa'ad bin Mu'ad. Wajah sab'una alfi malaikat, 70.000 malaikat turun mendoakan. Itu biasa masyhur di sini. 70.000 malaikat mendoakan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Walakin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah hebat, tak kala meninggal arsy Allah dibukakan ada abwabus sama. Apabila orang-orang pandai, orang-orang alim meninggal, tidakkah langit baka dia ada nangis. Dan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Bukan hanya pintu langit, malaikat yang berada di arsy dia turun mendoakan dan disaksikan 70.000 malaikat jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Walakin tumma, tatkala dimasukkan ke liang lahat, masih dihimpit oleh liang lahat. Walakin kadruhya, tapi Allah longgarkan cepat. Sebab imannya, kekuatannya, kehebatannya. Siapa saya dengan Tuhan? Seorang yang disembahyangkan oleh Nabi, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seorang sahabat yang meninggal di Baqi, tidak ada kuburan yang paling mulia melainkan di Baqi. Ya, Nabi mengiringinya sampai ke kuburan, Nabi mendoakannya, Nabi menyembahyangkannya. Saya dengan Tuhan tak ada canda ini, sebab Nabi sudah meninggal. Nabi puji, akan tapi berhadapan dengan alam kubur berbeza. Walakin dumma, sehebat-hebat roh Sa'ad bin Mu'ad masih dihimpit oleh alam kubur. Itulah doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Hadirin, itulah saya katakan betapa pentingnya memperbanyak asar ini. Dan kita tidak ingin asar-asar yang jahat, sebab dia semuanya direkod dengan rapi oleh malaikat. Semuanya direkod. Serius atau tidak? Kalau katakan, ya macam saya umur sudah 52 tahun. Kalau tengok angka-angka umur Nabi 63 tahun itu pun hijriah. Umur Sayyidina Umar kurang lebih macam itu, Abu Bakar kurang lebih, ya Sayyidina Utsman kurang lebih, Sayyidina Ali ya lebih daripada itu. Bayangkan, ya kalau angka 52, 53 berangkat dari ada masa 10 tahun. Cukupkah 10 tahun itu meletakkan asal sehingga memudahkan urusan di padang mahsyar, di alam kubur? Kalau Sa'ad bin Mu'ad begitu hebat tapi masih dihimpit, cukupkah 10 tahun akan datang? Itu kalau saya sudah 52, 53. Kalau tuan-tuan di depan saya mungkin ada 60 tahun, kemungkinan ada yang sudah 63 tahun. Kepastian dalil sudah jelas. A'mar ummati baina 60 wa 70. Itu adalah jelas. Artinya betapa kritikalnya umur saya dengan tuan-tuan. Terlalu kritikal. Tapi biasa dalam surah Al-A'raf, kalau kita baca surah Al-A'raf, di sana adalah maklum sekali bagaimana percaturan syaitan. Artinya bagaimana syaitan itu tetap terus-menerus mempengaruhi manusia untuk melalaikan. Tengok ayat ini, ya. Kalau tengok ayat cukup menakutkan sebenarnya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ini kan percakapan antara syaitan dengan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya ini kan permohonan syaitan kepada Allah supaya dibagi peluang untuk mengacau anak Adam sampai hari pembalasan. Qala innaka minal munzirin. Oke, saya itu artinya seakan-akan doa syaitan ini dimakbul oleh Tuhan. Dia tidak langsung dimatikan. Allahu Akbar. Persoalan yang paling menakutkan. Bukan berarti Allah tak tahu kejahatan syaitan, tapi peluang itu dibagi sebagai ujian kepada manusia. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Disebabkan engkau ya Allah menghina saya. Artinya confirm dia akan diletakkan orang-orang di neraka bersama orang-orang di neraka. Saya akan tundukkan, saya akan tergelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus, jalan Islam, iman, ikut syariat. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan saya kacau manusia dari arah depan. Kalau tak lurus dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an shama'ilihim, dari sebelah kiri. Artinya kita dikepung dari semua arah oleh syaitan itu. Sehingga dalam konteks ilmu tafsir itu kan memang disebutkan terlalu dahsyat. Ada syaitan yang tugasnya mengacau anak kecil yang baru lahir. Ada syaitan yang tugasnya untuk mencerai-beraikan suami istri. Ada syaitan yang tugasnya supaya mereka lalai dalam sembahyang, lalai dalam kehidupan. Semuanya adalah lengkap sampai hari kiamat. Syaitan dari kalimat syatta aydalla, makhluk Allah yang sesat. Iblis dari kalimat balasa, artinya makhluk Allah yang putus asa. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan pernah nampak yang ramai daripada umat ini masuk dalam kumpulan makhluk yang bersyukur. Sekarang sebabnya, artinya sekarang dia adalah cukup berhasil. Dan dia 24 jam. Sehingga dalam kitab yang agak kecil ini tapi hebat sekali, cukup berbeza antara manusia dengan syaitan. Cukup berbeza. Contoh boleh cek dalam surah barangkali ini, dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ada jelas. Ya, dia tidak memerlukan mencari maisha. Syaitan itu tak memerlukan mencari maisha. Bekerja, mengatur anak, tak perlu. Tugas dia hanya satu saja, yaitu menggelincirkan manusia. Dan kita tidak pernah mendengar syaitan ada kenduri syaitan. Hayatan dhaimah, dia sentiasa hidup. Yang tak pernah ada kenduri syaitan mati. Jadi dia akan terus hidup. Dan syaitan tidak memerlukan hospital, dia akan sentiasa sehat. Tugas dia adalah satu. Dia tidak perlu tidur, tidak ada istilah ngantuk. Sebab 24 jam memang hanya hidup. Sedangkan yang paling menakutkan, dia nampak kamu, kata Allah, tapi kamu tak nampak dia. Itulah hadirin, bainal hayat wal maut, antara kehidupan dan kematian. Ia terpulang dengan masing-masing, tapi yang pasti betapa kritikalnya hidup ini. Artinya masa yang akan datang. Itulah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, qad madha ma madha, perjalanan yang lepas dan lepas, dia tidak akan pernah kembali. Aina al-hayat? Al-hayat adalah kehidupan adalah sekarang. Ghadan belum tentu. Barangkali malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan, tak mustahil besok malam adalah malam pertama di alam kubur. Hadirin, dari konteks ayat ini saya suka sekali sedikit menyentuh
tentang persoalan apabila kita meninggal. Dari konteks kitab Fiqhul Islam wa Adillatul selalu kita banyak mendengar ya jenazah-jenazah. Kemudian ya apabila sudah meninggal tentu jenazah itu diurus dengan baik, tapi tak semestinya dapat kepastian jenazah diurus dengan lebih baik. Ternyata Allah nampakkan ya setahun 2 tahun ini betapa ramai jenazah yang tidak dimandikan. Yaitu kan sebab COVID ini kan sebab-sebab saja. Tapi kenyataannya adalah jelas. Betapa ramai ya jenazah yang tak dikafankan dengan lengkap. Yaitu kenyataannya. Hukum asal dia adalah fardu kifayah. Betapa ramai ya jenazah yang barangkali tidak disembahyangkan oleh orang ramai. Allah tampakkan semua dengan jelas. Mencukupi barangkali anaknya saja yang boleh ke kuburan, mencukupi barangkali istrinya. Sudah dibuktikan betapa indahnya kalau jenazah itu dimandikan dengan sempurna, diurus oleh orang-orang yang pakar. Tapi sekarang yang tak boleh, itu adalah SOP yang ada. Kebarangkalian hanya ditayamumkannya. Adakah tayamum itu sampai kepada jasad jenazah? Ya kita tak tahu. Tapi itu kenyataan yang kita lihat. Allah tampakkan semuanya itu. Cuma ya, dari sudut apabila mereka sudah meninggal, tentu kaifiah dia adalah ada. Persoalan saya akan lanjutkan dan hampir usul insya ini sebenarnya ya kalau pandangan ini barangkali ada jenazah lelaki, ada jenazah perempuan, di manakah posisi imam? Adakah mesti di kepala? Adakah mesti bagian dada dia? Adakah mesti bagian punggung dia? Qala al-Hanafiyah, kalau ikut mazhab Imam Hanafi, yuldamu an yaquma al-imam bihidal as-sadri mutlaqan lirajuli wa imra'ati. Abu Hanifah berpandangan mana-mana jenazah tak kira lelaki atau tak kira perempuan, kedudukan imam mesti lurus dengan dada jenazah. Bukan bagian kepala, bukan bagian perut, bukan bagian ilia. Kenapa Abu Hanifah berpandangan li'annahu mahallul iman? Sebab tempat iman itu ada di dada. Kemudian wasyafa'ah li ajli iman. Jenazah nantinya kalau mendapat syafaat di padang mahsyar oleh Rasulullah dan Al-Quran disebabkan imannya. Maka Abu Hanifah berpandangan mana-mana imam akan menyembahyangkan jenazah mesti lurus dengan bagian dada. Tak kira dia jenazah lelaki atau jenazah perempuan. Dan itu ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Lagi sedikit. Kemudian Imam Malik berpandangan lagi, yaqiful imam 'inda wastir rajuli wa 'inda mankibai mar'ati. Imam Malik berpandangan kalau jenazah lelaki, kedudukan imam itu mesti tengah-tengah jenazah. Tapi kalau jenazah perempuan di bagian bahu. Ini pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Syafi'i berbeza, yaitu yang biasa. Yundabu an yaqifa al-musalli imaman aw munfaridan 'inda ra'si ar-rajuli wa 'inda 'ajzi al-insan. Jadi Imam Syafi'i berpandangan ini yang biasa kita tahu, kalau jenazah lelaki kedudukan imam sebelah kepala. Ya, kalau bagi perempuan, jenazah perempuan imam itu menyembahyangkan lurus bagian punggung dia. Itu pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai ittiba'an lis-sunnah. Kemudian Imam Ahmad berpandangan lain. Imam Ahmad yaqumul imam 'inda sadri ar-rajuli wa wasdil mar'ah. Ini Imam Ahmad dia agak sama dengan Abu Hanifah. Mana-mana jenazah yang terbaik apabila menyembahyangkan jenazah sebagai imam, kalau imam hendaklah lurus dengan bagian dada jenazah. Itu yang paling tepat pandangan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Tapi apabila perempuan, wawastul mar'i mesti bagian tengah. Jadi dari perbezaan-perbezaan ini semuanya adalah cantik, semuanya adalah bagus. Yang tak baik apabila bergaduh terkadang menyembahyangkan. Oh, kenapa? Artinya semuanya ada ruang. Dan ini semua ditempat dengan hadis-hadis yang begitu bagus sekali. Dan saya tidak sempat untuk mengemukakan dasar-dasar ini. Cumanya itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya memperbanyak athar tadi.
Ya, dari hujung-hujung kehidupan yang tidak menentu ini, sama ada sekali lagi kita akan dihidupkan, masa-masa akan datang besok atau besok lusa kita tak pasti. Tapi yang pasti sekarang tuan-tuan berada di rumah Allah, itulah kita mencipta asar yang terbaik di rumah Allah ini. Sekali lagi tidak sampai ke penghujungnya. Inilah ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin, sampai sini saja. Selamat menunggu kedatangan bulan Rajab yang tinggal 18 hari lagi, insyaAllah, atau 19 hari lagi. Berikutnya, semoga tuan-tuan diberi peluang dengan saya untuk beribadah sepuas-puasnya, puasa sunnah di bulan Sya'ban, kemudian masuk Ramadan yang kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.